Puji Tuhan. Eh, Ya, Bapak Ibu, selamat pagi semua. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah yang baru. Nah, perkuliahan saya menggunakan Google Meet karena mungkin juga akan beberapa dosen STTP akan menggunakan Google Meet. Karena apa? Karena perkuliahan dengan Google Meet seperti Bapak Ibu lihat di atas itu semua direkam. Jadi direkam dan juga nanti perkuliahannya akan diberikan kepada Bapak Ibu linknya. Jadi ada bukti pembelajarannya supaya tertib. Nah, ini kami di Petamburan sudah mulai menertibkan perkuliahan dan juga segala sesuatunya, apalagi memang kita tidak mudah karena kita harus online. Nah, untuk menjawab, loh Anda itu kuliah mana buktinya? Nah, itu kalau tidak ada buktinya, baik dosennya maupun mahasiswanya dan juga institusinya yang kena nanti. Nah, justru itu perkuliahannya, semua perkuliahan saya sekarang menggunakan Google Meet. Nah, Pak Arlianto kemarin mungkin tadi pagi sudah memberikan beberapa pengumuman. Nah, termasuk dengan Google Classroom. Nah, jadi tolong bergabung dulu dengan Google Classroom. Google Classroom itu adalah untuk keperluan kita menyangkut soal dokumen-dokumen, dalam arti file-file, tugas Bapak Ibu, supaya ada buktinya. Lagi-lagi, ini supaya tidak ada dusta di antara kita, supaya sama-sama bisa dilihat gitu kan. Oh, ini udah ngumpulin, oh dosennya udah kasih tugasnya, dosennya udah kasih materinya, seperti itu. Nah, menggunakan Google Meet itu enaknya adalah setelah pembelajaran selesai, recordnya saya matikan, paling tidak 1 jam atau kemudian rekaman perkuliahan kita selama 2 jam atau 3 jam atau 4 jam ini bisa Bapak Ibu putar kembali, dan itu saya akan bagikan di Google Classroom-nya. Nah, itu. Jadi bukti. Ada buktinya semua. Seperti itu. Nah, ini sebenarnya karena saya menjabat sebagai kepala penjaminan mutu, jadi mulai tertibkan supaya semua baik mahasiswa, dosen, institusi ketika ditanya bukti pembelajarannya mana, ada bisa kita buktikan. Makanya selalu dalam perkuliahan saya mulai sekarang saya awali dengan protokol seperti itu. Bapak Ibu saudara yang hari ini tanggal 21 Agustus pukul 9:50 ini merupakan perkuliahan pertama kita untuk eksegese perjanjian lama. Ini merupakan pertemuan pertama. Itu, nah selalu saya sebutkan gitu. Kalau seperti ini kan jelas kalau ada mahasiswa yang bukan, ini bapak bohong gitu kan, kerekam juga gitu. Begitu juga nanti protokolnya pada waktu selesai, Bapak Ibu ini sudah menunjukkan pukul 11.30 selesai perkuliahan kita. Recordnya saya matikan. Beberapa jam kemudian linknya muncul, nanti akan saya share ke Google Classroom-nya, seperti itu. Nah, itulah kenapa menggunakan Google Meet gitu. Nah, Pak, di Zoom itu bisa record juga, Pak. Benar, tapi file recordnya itu bukan ada di dosen. File recordnya itu ada di sekretariat juga, entah filenya ada di mana, karena seperti Bapak Ibu ketahui kalau menggunakan Google Zoom untuk storage-nya itu berbayar juga gitu. Nah, kita kampus sudah punya Google Workspace gitu, yang unlimited, dan itu memang untuk edukasi. Jadi bisa digunakan secara gratis kapan saja. Nah, termasuk mahasiswa menyimpan filenya di situ. Nah, Bapak Ibu, saya mau tanya, ini Bapak Ibu sudah punya email ya untuk institusi kan? Nah, itu bisa untuk menyimpan secara unlimited itu, seperti itu. Nah, itulah makanya saya mulai menggunakan Google Meet supaya
semua percakapan kita, semua urusan perkuliahan kita, baik sinkronius maupun asinkron, ada buktinya dan terdokumentasi dengan baik. Nah, nanti link rekamannya setiap pertemuan, kalau itu sinkron, nah itu kita setelah beberapa jam akan muncul. Nah, saya akan share kepada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bila mana mau mengulang perkuliahannya juga bisa dalam bentuk video. Seperti itu. Itu sebenarnya kenapa menggunakan Google Classroom dan Google Meet. Nah, kemudian keenaknya adalah kita tidak tergantung sekretariat untuk membagiin Zoom gitu. Nah, kelas seperti ini, kelas apapun, kelas saya maksudnya, linknya akan tetap sama itu, gitu. Nah, seperti itu. Jadi ini kan kadang-kadang kalau pakai Zoom itu kan ribet. Hostnya belum buka lah, seperti itu. Nah, kalau ini saya belum masuk pun, Bapak udah masuk juga bisa, gitu. Ya kan, seperti itu. Nah, oke, itu sekilas teknis perkuliahan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Nah, termasuk saya mau tanya ini kan Bapak Ibu kan sudah semester berapa? 7 ya? 5. Semester 5 udah mau lulus aja. Nah, semester 5. Nah, ini mata kuliahnya adalah mata kuliah eksegese perjanjian lama. Ya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini kami dapat berkumpul kembali. Kami akan melaksanakan perkuliahan pertama kami tentang eksegese perjanjian lama. Kami mohon Tuhan memberikan kekuatan pada kami semua di dalam kami menapaki perkuliahan yang Engkau tahu bahwa ada banyak tanggung jawab kami. Oleh sebab itu Engkau memberikan kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan untuk teman-teman kami yang belum hadir. Engkau hantarkan sehingga dapat hadir dan bertemu secara virtual dengan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, hari ini agenda kita adalah penjelasan tentang sebenarnya apa sih? Nah, gitu kan. Eksegese ini. Ini apa mata kuliah apa? Nah, sebenarnya eksegese itu Bapak Ibu, itu adalah praktik dari hermeneutik. Singkat kata gitu aja. Nah, kalau hermeneutik itu adalah teorinya, nah sekarang kita praktik. Nah, dulu kan kalau zaman kita SMP, SMA ada olahraga kan. Nah, kadang-kadang olahraga itu kan masuk kelas gitu kan, diajari guru olahraganya, oh lempar lembing itu teorinya begini. Nah, minggu berikutnya kita di lapangan melakukan lempar lembing. Nah, hermeneutik yang Bapak Ibu pelajari itu adalah teori. Nah, di situ kan Bapak Ibu diajarkan tentang jenis-jenis sastra. Nah, jenis sastra di dalam kitab suci itu ada apa? Ada puisi. Oh, puisinya apa? Puisi cinta, Kidung Agung. Puisi celaka, itu kitab nabi-nabi gitu kan. Terus kemudian ada sejarah, ya kitab sejarah, kayak kitab yang berhubungan dengan raja-raja dan lain sebagainya. Oh, ada cerita faktual ya, cerita faktual itu sejarah. Nah, ada juga misal ini jangan kaget, cerita fiksi loh Pak. Emang ada cerita fiksi di dalam Alkitab? Ada, saudara. Ada cerita fiksi di dalam Alkitab. Nah, saya sudah pernah menjelaskan ya Bapak Ibu ya. Jadi yang disebut fiksi atau contohnya misal cerita itu tidak harus historis Bapak Ibu. Nah, itulah yang disebut sebagai mitos atau mite di dalam teologi. Jadi mitos pengertiannya tidak seperti kayak bahasa di awam Indonesia, oh itu cerita bohong. Enggak. Di dalam dunia sastra,
mitos itu adalah cerita. Itu adalah cara untuk menyampaikan pesan melalui cerita. Nah, contoh misal, ketika Bapak Ibu membuka kitab Kejadian. Gitu. Nah, jadi sekarang Bapak Ibu sudah boleh ini levelnya Bapak Ibu sudah kelas eksegese. Nah, sebenarnya kelas eksegese itu bahasa sederhananya itu adalah kelas tafsir. Jadi Bapak Ibu sudah boleh bertanya apa saja di sini, ya, tentang dunia tafsir. Nah, kalau kemarin kan masih kelas bahasa Ibrani, bahasa Yunani, hermeneutik, perjanjian lama umum, perjanjian baru umum. Nah, sekarang levelnya itu sudah begini. Ini maksudnya apa? Nah, sekarang jadi pertanyaan juga, maksud bagi siapa? Bagi penulisnya dan pendengarnya kala itu, atau bagi kita sekarang? Nah, ini sudah mulai masuk dunia yang begitu-begitu, dan ini pasti akan ramai, dan Bapak Ibu boleh mempertanyakan itu semua, karena memang di sini kelasnya. Contoh misal, kita membuka kitab Daniel. Pak, kitab Daniel itu selalu dihubungkan dengan kitab Wahyu gitu. Nah, dengan simbol-simbolnya seperti itu gimana Pak mendekatinya? Nah, seperti itu. Nah, ini kelasnya sekarang. Nah, perangkatnya adalah mata kuliah yang lalu, yaitu apa? Oh ya, kita lihat bahasanya. Oh, berarti mainkan. Walaupun kita memang masih dalam taraf belajar tak apa. Oh, ini jenis sastranya, lihat dulu. Jangan main hantam aja. Ini adalah sastra apokaliptik. Nah, sastra apokaliptik itu sastra di mana sastranya orang Ibrani tentang suatu masa yang disebut apokaliptik, di mana di situ ada tekanan-tekanan politik tertentu, ingin kebebasan. Nah, seperti itu. Nah, itu berarti kita lihat jenis sastranya. Terus kita tanya, pada waktu itu ada apa sih Pak? Nah, berarti buka mata kuliah perjanjian baru, perjanjian lamanya, umum, PLU, PPU-nya. Nah, dari sini Bapak Ibu kan sudah pernah saya kasih gambar ya, yang bangunan ilmu teologi gitu. Nah, di situ sebenarnya kita sekarang sudah mulai menggunakan itu semua sebagai alat pisau bedah kita. Nah, kalau ditanya soal makna, pertanyaannya kan melebar. Makna bagi siapa? Gitu kan. Contoh misal, pertanyaan saya yang umum. Pertanyaannya gini, ketika kita menyebut di dalam perjanjian baru lah, contoh ini, ada Roma, ada Korintus, ada Galatia, itu dulu apa? Itu dulu apa? Efesus, Korintus. Nama kota, Pak? Ya, enggak, maksudnya kitabnya. Surat Paulus. Itu dulu surat Paulus. Apa itu? Ya, suratnya Paulus. Nah, pertanyaannya, kenapa kok jadi kitab suci? Dan siapa yang menjadikan kitab suci gitu kan? Sekarang pertanyaannya gini, apakah ketika Paulus menulis suratnya kala itu, dia berniat untuk supaya ini jadi kitab suci orang Kristen 2000 tahun mendatang? Kan tidak. Nah, ini saya sudah mulai menggelitik pemikiran Bapak Ibu. Ketika Paulus menulis suratnya, misal untuk jemaat di Roma, dia tulis suratnya atau misal surat Wahyu. Wahyu itu kan surat sebenarnya. Untuk siapa?
jemaat di Asia kecil, gitu kan. Nah pertanyaannya, ketika surat-surat itu ditulis, misal Paulus mengirim surat untuk Efesus, Galatia, Korintus gitu. Apakah Paulus pada waktu itu, ini saya masih memakai mindset perjanjian baru ya, walaupun kuliah kita perjanjian lama, ini untuk membuka cakrawala berpikir kita. Apakah Paulus menulis itu dengan intensi, dengan maksud, oh ya, gua tulis surat ini supaya nanti jadi kitab suci? Kan tidak, toh? Nah, contoh misal, Daud menulis Mazmur, dia nulis nyanyian, Tuhan adalah gembalaku. Apakah dia berpikir kala itu, oh ini supaya menjadi Alkitab? Kan tidak. Nah terus pertanyaannya, lalu siapa yang menjadikan suratnya Paulus menjadi kitab suci gitu kan? Ya tentunya ya bapak-bapak gereja. Nah, jadi tidak ada intensi Paulus untuk itu menjadi kitab suci. Uang itu surat. Suratnya dia. Nah, oh berarti kalau gitu itu surat, berarti kita bacanya harus sebagai apa? Surat. Nah, makanya pengenalan terhadap jenis sastra Alkitab itu menjadi nomor satu di dalam eksegese atau tafsir. Nah, ternyata di dalam kitab suci itu ada banyak jenis sastra. Bukan cuma surat. Nah, surat memang mendominasi perjanjian baru, iya. Ya, tetapi di dalam perjanjian lama ada puisi. Ya toh? Ada puisi. Pertanyaannya gini, benar nggak kalau surat, atau boleh nggak kalau surat kita baca sebagai puisi? Boleh nggak kalau surat kita baca sebagai puisi, atau sebaliknya kita balik, boleh nggak kalau puisi kita baca sebagai surat? Boleh? Misal, ini suratnya Paulus nih. Aku Paulus merindukan bertemu dengan engkau dan lain sebagainya. Terus kita baca, aku Paulus, apakah boleh dibaca, apakah benar maksudnya ya, apakah benar dibaca sebagai itu? Terus kita balik, misal puisi di dalam Mazmur kita baca sebagai surat, boleh nggak? Nggak boleh Pak, garing Pak jadinya Pak. Bukan cuma tidak boleh, akan keliru. Nah makanya kita cuman gini lah, saya pakai bahasa yang lebih gampang. Membaca koran dengan membaca undang-undang itu beda enggak? Beda Pak. Nah itu jenis sastra namanya, itu genre. Nah nanti kalau kita tidak bisa membedakan jenis sastranya, itu sangat bahaya, apalagi ketika kita membaca kitab-kitab yang apokaliptik itu penuh dengan simbol. Nah, di mana di situ ada banyak ungkapan yang seharusnya itu istilah tertentu, kita anggap itu sebagai literal. Nah ini kan celaka. Misal contohnya gini, nanti kita lihat di kitab Wahyu ya, saya buka aja. Saya udah kasih contoh kayaknya itu di pertemuan yang lalu, tapi nggak apa-apa. Wahyu. Saya buka dulu.
kita nggak ada silabusnya ya Pak Andreas? Ya, nanti saya baginya di Google Meet ya. Oh iya Pak, makasih. Nah, ini. Nah, itu soal dokumen di situ. Ya, Wahyu 2 ayat 1. Terlihat ya Bapak Ibu ya. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya. Ini kan bahasa-bahasa agak sulit. Pertanyaannya, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Pertanyaannya, apa atau siapa yang dimaksud malaikat di Efesus? Apakah malaikat yang berterbang-terbangan gitu? Nah, ternyata bukan. Itu yang disebut malaikat itu adalah gembala. Nah, seperti itu. Nah, kenapa kok disebut malaikat ya? Karena dia menggunakan dengan bahasa simbol. Gitu. Nah, contohnya kalau kita pakai bahasa Indonesia gini aja lah. Saya udah pernah berkali-kali memberikan contoh ini. Misal kita melihat nih, ada tulisan, ada apa namanya ungkapan. Oh, dia tuh lagi sakit hati gitu. Terus Pak Melki bilang, oh berarti dia kena liver dong, kan sakit hati. Nah, ini contoh yang umum dalam bahasa Indonesia supaya Bapak Ibu tahu. Nah, begitu juga ketika orang-orang ke Islam itu di luar gereja mendengar ada perjamuan kudus di dalam gereja, tukang becak ini. Tukang becak ini dengar pendeta ngomong, marilah saudara-saudara pada sore hari ini kita akan makan tubuh Kristus dan minum darah Yesus. Wih, orang di luar ngeri. Wih, ini orang Kristen, ini kak vampir semua. Jadi di dalam itu ada peristiwa makan tubuhnya Yesus dicokotin gitu. Ini darah Yesus diisap gitu. Padahal ini adalah bahasa sastra. Makan dan minum itu sebenarnya apa? Menyatu gitu loh. Nah, menyatu. Bagi kita ngerti. Bagi dia lain. Nah, ini karena yuk kita pergi ke Mangga 2. Oh, berarti mangganya ada 2. Yuk kita ke sana. Kan kacau gitu. Nah, inilah kalau tidak mengerti jenis sastranya. Simbol, ungkapan akan semua diterjemahkan literal. Karena tidak mengerti jenis sastranya. Loh, memang kadang-kadang benar sakit hati itu liver, tapi kan tergantung konteksnya. Contoh misal interest itu bisa menarik ketertarikan, bisa bunga-bunga bank gitu kan. Nah, begitu juga di dalam pemahaman terhadap kata yang mana tergantung kitabnya, kitab apa gitu. Gitu. Yesus anak domba Allah. Oh, jadi Allah itu punya domba gitu kan. Punya wedus gitu kan. Kan kacau. Nah, ini loh. Ini loh. Kenapa? Nah, ini yang akan kita, jadi ada kesulitan-kesulitan tertentu yang harus kita akui
Yang mana karena kita harus akui ini bukan bahasa dan sastra kita gitu. Ini bahasa dan sastranya orang sono kala itu. Makanya kuliah eksegese ini menggunakan alat-alat bantu mata kuliah yang kita sudah pelajari, yaitu bahasa Ibrani, bahasa Yunani, kemudian pengantar perjanjian lama, pengantar perjanjian umum, membaca kitab Daniel. Matahari akan apa? Menjadi gelap, bulan akan menjadi darah. Nah, terus tafsirannya gimana itu? Ya toh? Nah, ini kan ungkapan. Di Wahyu kan juga ada matahari, bulan, bintang itu sebenarnya apa? Dalam hari, dalam waktu itu kan penunjuk waktu kan. Berarti yang mengatur apa? Alam. Nah, itu sebagai simbol dari pemerintahan. Makanya matahari itu satu pasti, yaitu raja. Nah, bintang-bintang itu pejabat-pejabatnya. Nah, contohnya misal di dalam Pak Rianto mungkin orang Jawa sering dengar langit bumi gonjang-ganjing gitu. Apakah langitnya gonjang-ganjing, buminya gonjang? Kan tidak. Itu ungkapan kekacauan politik gitu kan. Chaos. Tetapi apakah itu bisa diterjemahkan literal, oh langitnya rubuh gitu? Nah sebenarnya sama, ini loh dunia sastra. Sastra itu apa sih? Sastra itu adalah cara orang mengungkapkan. Nah, kitab suci itu adalah cara orang mengungkapkan apa? Pengalamannya dengan Allah. Nah, hanya saja perhatikan. Ini ungkapan-ungkapan orang sono pada masa itu. Nah, ini yang harus dilakukan, makanya pendekatannya adalah dalam teologi itu pendekatannya cuma dua, ilmu dasarnya itu. Bahasa dan sejarah itu mesti kuat. Nah, saya kan sudah pernah menggoda Bapak Ibu kan, di dalam keilmuan itu pasti ada ilmu dasarnya. Contoh, di dalam ilmu teknik sipil gitu, itu nggak kuat matematikanya nggak mungkin, gitu. Pasti harus kuat matematika. Bu Aska sebagai IT itu logikanya mesti kuat. Algoritma pemrograman itu kan logika semua. Orang hukum filsafatnya harus kuat, gitu kan. Orang akuntansi matematikanya harus kuat. Nggak mungkin kita ngomong ke dekan, Pak saya ini pengen gelar sarjana akuntansi, cuma saya nggak punya talenta berhitung, gitu. Mungkin nggak gitu. Pasti sama dekannya, udahlah kamu keluar aja gitu. Begitu juga kita ketika kuliah musik gitu. Pak saya ini pengen dapat gelar musik Pak, sarjana musik. Tapi mohon maaf Pak ya, saya ini nggak bisa membaca partitur gitu. Gimana kira-kira? Saya ini nggak bisa baca notasi musik gitu. Nah, disinilah Bapak Ibu kita akan jadi tahu bahwa, nah ini saatnya kelasnya Bapak Ibu mulai boleh berdebat apa saja. Nah, nanti dalam pengertian logikanya yang harus masuk. Contohnya gini, Bapak Ibu sering mendengar nih, soal antikris, ya toh. Antikris ini kalau mau bisa ngomong kasihan, dia dibully terus itu. Apa-apa antikris, apa-apa antikris. Ya, soal tanda di tangan dan di dahi, saya sudah pernah jelaskan itu ya. Ya toh, tanda. Terus ditafsirkan oleh orang-orang tertentu itu chip. Sehingga chip dikambing hitamkan sebagai alat antikris gitu.
Nah, logikanya di mana? Nah, ini kita sudah mulai ngomong yang gini-gini. Ini kan berangkat dari ayat kok. Semua nanti itu akan berangkat dari ayat. Cuma yang jadi masalah itu tafsirnya gimana gitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu sudah harus mulai kritis sekarang. Nah, apalagi ini yang selalu dilakukan oleh pengkhotbah. Nah, itu masalahnya di situ. Dan pengkhotbah ketika berkhotbah cuma satu arah, nggak mungkin kayak kelas gini. Ketika saya menyampaikan sesuatu, Pak Arianto nggak setuju, bisa. Nah, masalahnya ketika berkhotbah kan cuma satu arah di yang berbicara, gitu. Nah, padahal kalau kita lihat tangan dan dahi, apa tangan dan dahi itu? Lebih dekat mana? Kita tafsirkan tangan dan dahi itu, kita melihat budaya orang perjanjian lama, orang Yahudi, kalau sembahyang itu di sininya ada kotak yang diikat itu dahi, dan di sininya tefilin ada tangan. Nah, berarti tangan dan dahi itu apa? Simbol peribadahan. Nah, kalau kita membaca kitab Wahyu, yang semula untuk Yahweh dilacurkan itu untuk penyembahan kepada kaisar. Nah, lebih dekat mana kita tafsirkan kayak gitu dengan kita tafsirkan kip. Nah, ini masih pembukaan ya Bapak Ibu ya, belum masuk kelas. Nah, jadi nanti kita akan mengambil, saya akan mendesain lebih banyak ini ya, lebih banyak studi kasus supaya kita bisa praktek langsung sambil belajar tentunya untuk membedah satu kitab gitu. Nah, untuk kita menafsir. Nah, seandainya pun maknanya sudah ditemukan, perhatikan, seandainya pun maknanya sudah ditemukan, permasalahannya kan ini makna pada masa dahulu gitu kan. Terus kita tanya, makna bagi kita sekarang apa? Nah, kita juga bertanya, oke lah, Pak, itu kan surat-suratnya Paulus itu kan sebenarnya memang secara natural surat-surat kala itu ada permasalahan kala itu menanggapi permasalahan kala itu. Berarti maknanya kan pada kala itu. Benar. Justru itu yang harus kita pecahkan nanti. Nah, makanya di dalam tafsir tidak boleh berpaku saja atau berhenti pada makna kala itu. Permasalahannya apa? Loh, justru kita harus akui permasalahan yang kita hadapi sekarang ini belum tentu sama dan bahkan tidak sama dengan kala itu. Nah, sementara teks kitab sucinya tidak berubah. Benar toh? Teks kitab suci itu kan tidak pernah berubah. Saya kan pernah godain Bapak Ibu, apakah di dalam kitab suci itu bisa masuk kata remote gitu? Kan tidak, kabel gitu. Nah, jadi selamat datang di kuliah tafsir. Selamat datang di kuliah eksegese. Nah, eksegese itu mengeluarkan, artinya mengeluarkan. Mengeluarkan apa yang dikeluarkan, maknanya. Tetapi tidak berhenti di situ saja. Maknanya itu harus esensi. Contohnya gini, kalau Bapak Ibu dengar kata esensi ini pun juga saya pernah godain ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu membuat selai kacang itu caranya gimana? Ya, kacangnya dibuka, bijinya diambil, kulitnya dibuang, bijinya yang diolah. Bijinya diolah sehingga bisa menjadi permen kacang, bisa diolah menjadi selai kacang, bisa diolah menjadi cookies kacang, bukan kacang mentah-mentah gitu, di blender gitu. Nah, ini loh yang kita sebut dengan esensinya. Nah,
permasalahannya kitab suci itu terbungkus dengan budaya orang Yahudi. Nah, ini yang harus kita pisahkan antara pesan utamanya dengan budaya, latar belakang, dan lain sebagainya itu untuk kita ambil esensinya, kita masukkan ke konteks masa kini. Jadi bukan konteksnya yang diseret. Dulu orang Israel itu kalau beribadah itu mesti tiup trompet. Nah, sekarang supaya Alkitabiah kita harus tiup trompet. Nah, itu menyeret konteksnya. Ya sudah, ikutin semua kalau gitu. Kalau dulu orang Israel itu beribadah pakai itu ukupan itu, atau ukupan menyan, berarti saudara sekarang pakai menyan, boleh. Nah, ingat, orang Israel itu beribadah juga ada kurban, bakaran dan lain sebagainya. Kok sekarang enggak gitu? Nah, ini loh yang tidak dipahami oleh orang yang tidak berpendidikan teologi. Mereka hanya menyeret konteksnya. Dipikir kalau Alkitabiah itu harus persis, plek. Ya sudah, nggak usah pakai jas. Karena dulu nggak ada jazz, gitu toh. Nggak usah pakai musik. Maksudnya nggak usah pakai musik modern, pakai musik yang zaman itu, gitu. Nah, sedangkan di dalam eksegese atau tafsir, itu yang harus kita tidak boleh berhenti pada makna kala itu. Dan bukan menyeret konteksnya yang kemari. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi masalah juga di Islam. Nah, ada Islam yang tafsirnya itu masih seperti itu. Bukan cuma Islam aja, agama-agama itu ada. Jadi, makanya ada kelompok yang berusaha untuk mencerahkan dalam arti memperbarui, bukan memperbarui, jadi lebih cenderung menggali esensinya. Gitu. Nah, contoh gini misal, bagaimana Bapak Ibu harus menafsir? Nah, ini kan orang-orang Pantai Kosta ini kan biasanya orang-orang karismatik ini kan mainnya di Perjanjian Baru terus gitu kan. Paling gampang kan surat Paulus gitu kan. Coba disuruh khotbah dari kitab Tawarikh gitu. Atau kitab Kidung Agung gitu. Nah, kita pasti, atau kitab Kejadian gitu. Atau mungkin kitab Imamat. Nah, itu kitab Imamat. Loh, kalau mau persis ya itu Imamat tuh harus diikuti semua. Nah, contohnya saya sudah pernah juga memberikan kepada Bapak Ibu, bagaimana kita menafsir ketika kita membaca Imamat. Semua lemak adalah untuk Tuhan. Nah, sudah pernah kasih tahu tuh ya. Apakah Tuhan dari atas ngomong, woi itu samcan buat gua gitu? Kan enggak. Iya tuh. Nah, ini harus dilihat kosmologinya. Oh, berarti mata kuliah Perjanjian Lama umumnya dipakai. Kenapa kok mesti lemak? Karena bagian tubuh binatang yang dibakar dan bisa naik ke atas adalah lemak. Atas itu adalah simbol dunia Allah. Nah, pertanyaannya, apakah sekarang Allah itu cuma ada di atas? Nah, kosmologinya kan sudah berubah. Allah ada di mana? Di mana-mana. Nah, tetapi esensinya yang harus diambil sebenarnya apa? Mereka mempersembahkan itu adalah ingin mempersembahkan yang terbaik, yang khusus gitu kan. Nah, yang diambil esensinya, jangan konteksnya diseret kemari. Oh, kalau gitu kita bakar-bakaran gitu.
atau membuat pengajaran kalau nggak gini salah gitu, ya lihat-lihat dulu. Ya, Pak. Nah, inilah dunia tafsir Bapak Ibu. Jadi kita nanti akan melihat satu ayat gitu kan, atau satu bagian, kita coba akan kupas bersama-sama gitu. Dan saya rasa metode pembelajaran yang seperti ini akan lebih jauh bermanfaat untuk kita, membantu kita di dalam kita yang jangkauannya paling dekat itu adalah kita berkhotbah. Seperti itu. Ya, tahu. Gimana sih tafsir yang sangat akan membantu kita untuk kita berkhotbah. Nah, saya akan coba susun yang lebih praktis dalam pengertian supaya Bapak Ibu bisa menggunakan dalam bentuk khotbah. Nah, sebenarnya kuncinya di situ tadi, yaitu kita menggali maknanya tidak boleh cuma makna masa lalu. Tidak boleh berhenti cuma makna kala itu bagi si pendengar kala itu. Permasalahannya apa? Ingat, konteks sekarang sudah tidak sama dengan konteks masa lalu. Nah, konteks masa sekarang contohnya. Kita sudah ada di dunia teknologi canggih. Nah, jangankan masa lalu ribuan tahun lalu, 500 tahun atau 300 tahun aja lalu sebelum listrik ditemukan, itu sudah beda sekali gitu. Ya, orang jam 6 itu udah malam. Udah nggak ada kegiatan. Nah, sekarang Jakarta 24 jam ada kegiatan. Ya, karena kosmologinya juga sudah berubah. Nah, pertanyaannya gini, zamannya berubah terus, maju terus. Pertanyaan saya, kitab suci itu berubah enggak? Buku kitab suci itu berubah enggak? Enggak. Itu yang jadi masalah. Ya kan? Maksudnya begini, teksnya tidak berubah, tapi zamannya yang berubah. Makanya ada buku yang bagus, Unchanging World, in Changing World. Kata-kata yang tidak pernah berubah, yaitu kitab suci itu, tetapi dia selalu ada pada zaman yang berubah. Nah, ini salah satu mengapa anak-anak sekolah minggu kita itu merasa sulit untuk membaca yang begitu. Nah, ini sebenarnya kan berarti tugas dan pelayanan ada di sisi kita kan, untuk kita itu terpanggil sebagai pelayan firman itu dalam arti untuk mengatasi kesulitan ini. Loh, saya harus katakan ya, ini jujur kepada Bapak Ibu Saudara. Kitab suci itu sulit, Saudara. Nah, makanya kita perlu belajar untuk memudahkan menyampaikan pesan kepada jemaat, jangan membuat tambah sulit gitu. Nah, sulitnya di mana? Ya tadi itu, unchanging word in changing world. Kata-kata yang tidak pernah berubah, tapi selalu pada zaman yang berubah, apalagi zaman sekarang, mungkin generasi X atau Z atau generasi Alpha ya, yang mana anak sudah gadget semua gitu. Terus disuruh membaca kisah tentang Adam dan Hawa. Terus disuruh membaca tentang bagaimana tradisi orang Ibrani ribuan tahun lalu di kitab Imamat. Nah, ketemu kata jumbai, ketemu kata apa. Nah, yang tidak tahu dunia perjanjian lama, kerajaan kuno. Nah, ini kan karena kita tahu, karena kita sudah dewasa, belajar perjanjian lama, umum, perjanjian baru umum. Nah, ini loh Bapak Ibu,
tugas tafsir itu nanti berangkat dari teks untuk konteks masa kini, itu jangkauannya jauh sekali. Ini kan ceritanya kan gini, saya udah pernah bercandain Bapak Ibu. Ceritanya kalau ini kitab suci, kita kan tidak mungkin toh. Ini kan ceritanya kita harus bisa membunyikan gitu kan. Untuk jemaat yang kita layani sekarang loh. Dan menyentuh jemaat sekarang. Karena apa? Kita kan tidak mungkin hanya bercerita soal Daud di masa lalu untuk jemaat sekarang, itu buat apa? Kalau tidak ada sentuhan untuk orang di masa kini. Nah, jadi selamat datang di dunia tafsir, yang mana tafsir ini juga ada ilmunya, ada logikanya. Makanya menafsir itu bukan menaksir-naksir. Dan ini akan sangat berpengaruh pada pengajaran. Nah, celakanya adalah orang-orang yang tidak mempunyai pemahaman teologi dan juga mempunyai kemampuan dalam bidang teologi, baik itu Alkitab maupun bahasa, membuat pengajaran. Nah, jadi ini masih sekedar pendahuluan ya. Memang pertama saya desain seperti itu supaya Bapak Ibu memahami kelas kita adalah kelas eksegese. Eksegese itu mengeluarkan esensi teks. Nah, ingat di dalam mengeluarkan esensi teks ini gambarannya seperti kita mau buat jus jeruk. Jadi harus diperes, diambil esensinya, kulitnya dibuang. Ambil esensinya, sehingga jeruk bisa dinikmati sebagai jus jeruk, tidak hanya dimakan sebagai jeruk. Jeruk bisa kita nikmati dalam, nah berarti kan apa? Harus ada olahan, gitu kan? Harus ada proses mengolah. Nah, proses mengolah ini namanya eksegese. Teori-teorinya namanya hermeneutik, gitu loh. Jeruk dibuka, dicuci dulu, bersih, dibelah, diperes. Nah, ini kan proses. Nah, ini ada di eksegese. Tetapi, oh ya, cara mengupas jeruk itu begini, saudara-saudara, ambil pisau buah, bukan pisau daging. Nah, itu hermeneutik. Nah, jadi hermeneutik itu berbicara soal pengenalan dan cara. Tetapi eksegese itu sudah praktik dari hermeneutik itu. Oh, cara membuat selai kacang. Oh, berarti ada prosedur kacangnya dicuci dulu, dipilih dulu. Nah, dipilih, berarti disortir, dipilih, kemudian dicuci, dikupas. Nah, bijinya diambil, di blender, dibersihkan, dimasak dulu, kemudian di blender. Nah, itu proses. Ini adalah eksegese. Nah, tetapi tentang oh ini kacang, ini adalah bagaimana kita memilih kacang yang baik. Nah, itu ada di hermeneutik. Nah, sebenarnya makanya secara sederhana saya katakan ini sebenarnya bukan pelajaran baru, enggak. Eksegese itu adalah kelanjutan dari hermeneutik, praktik dari hermeneutik. Nah, hermeneutik itu harus punya alat, yaitu apa? Bahasa dan sejarah. Nah, ini jadi ibaratnya ini alatnya, pisau bedahnya itu bahasa dan sejarah.
Nah, hermeneutik mengatur, oh lihat dulu, apa yang mau kita bedah ini? Oh ini kitab sejarah, berarti sejarahnya mesti harus lebih dominan, pisau sejarahnya, pengetahuan sejarahnya. Bukan berarti bahasanya sama sekali nggak dipakai, enggak. Tapi yang harus dominan adalah pengetahuan sejarahnya. Nah, untuk mengetahui, oh ini kitab adalah kitab sejarah, oh ini kitab adalah kitab sastra, itu di hermeneutiknya. Hermeneutik itu membantu kita mengidentifikasi jenis sastra. Masalahnya, di dalam kitab suci kita yang cuma satu, itu jenis sastranya bisa ratusan, saudara. Makanya, saya tadi katakan, membaca koran itu tidak sama dengan membaca undang-undang. Membaca undang-undang tidak sama dengan membaca puisi. Membaca puisi tidak sama dengan cerita jenaka. Nah, berarti membaca kitab Kejadian 1 tentang penciptaan tidak sama dengan membaca cerita sejarah. Karena itu bukan sejarah. Membaca cerita sejarah juga tidak sama dengan membaca puisi yang ada di Mazmur. Membaca puisi di Mazmur tidak sama dengan membaca surat yang ada di Perjanjian Baru. Nah, terus dilihat juga ini penulisnya menggunakan bahasa apa? Oh, penulis menggunakan bahasa yang lugas dalam arti seperti di kitab-kitab sejarah. Oh, ternyata tidak. Ini penulis, si pengarang entah siapapun dia pada saat itu menggunakan bahasa simbol kayak di kitab Daniel. Nah, jadi bagaimana itu tergantung apa? Ini tolong dicatat ya. Rumusnya sebenarnya ini. Bagaimana itu tergantung apa? Kalau apa saja, maksudnya kalau apanya saudara belum tahu, jangan ngomong bagaimana. Jadi kalau saudara tidak tahu, kalau kita tidak tahu, ini sebenarnya kitab apa? Jangan lanjut dulu bagaimana. Nah contohnya kan gini loh, saudara mau bongkar mobil, saudara nggak tahu itu skrup, ataukah baut, ataukah kunci L. Saudara tidak bisa mengidentifikasi di situ saja, pasti saudara salah ambil alat. Kunci L, ada kunci L, itu baut kunci L, tapi saudara tidak bisa mengidentifikasi. Alatnya saudara ambil tang. Bisa, mungkin bisa, tapi rusak itu. Ya kan? Oh ini baut apa namanya pakai kunci pas, ya toh. Tapi karena saudara tidak mengetahui itu apa, saudara ambil tang. Nah makanya bagaimana itu harus tahu apa dulu, baru lanjutkan bagaimana. Nah ketika apa itu hermeneutik. Ketika bagaimana, itu exegesis. Berarti ya. Nah, ini objek kita kan selalu kitab suci masalahnya. Iya toh? Objek kita ini kan selalu kitab suci. Makanya bidang mata kuliah saya yang ampuh itu rumpunnya adalah rumpun biblika. Biblika itu apa? Objeknya selalu kitab suci. Dan ini yang paling dekat dengan kita toh. Masalahnya apa? Kita ini nggak bisa dengan lepas ini barang yang namanya kitab suci. Nah, di dalam kitab suci itu banyak jenis sastra. Nah, hal yang pertama diselesaikan adalah saudara harus mampu dulu mengidentifikasi yang saudara baca itu apa. Apakah itu surat? Apakah itu perumpamaan, apakah itu cerita, baru saudara bisa mengidentifikasi bagaimana. Ini buah. Tapi saudara nggak tahu ini buah apa.
saudara salah ambil pisau. Buah anggur, seharusnya saudara potong pakai pisau buah yang kecil, saudara ambil golok untuk buka kelapa. Kan gitu logikanya. Kebalik-balik. Nah, kelapa atau durian yang segitu gedenya, saudara pakai pisau anggur. Jadi, tadi itu tolong dicatat ya, kalau hermeneutik itu adalah mengajak kita, memampukan kita untuk mengidentifikasi dulu, ini apa? Sehingga bisa diteruskan kepada eksegesinya bagaimana. Makanya bagaimana itu tergantung identifikasi kita apa. Makanya dalam ilmu filsafat pun soal apa ini kan menjadi pertama dulu. Karena kalau apa tidak tuntas, kita tidak bisa melanjutkan prosedur berikutnya yaitu bagaimana. Itu adalah kitab dengan bahasa kiasan. Saudara hantam saja karena saudara tidak mengetahui itu apa, saudara hantam saja dengan literal. Yang seharusnya itu adalah teks bercanda, teks humor. Saudara anggap itu sebagai serius. Nah, teks-teks komedi itu ada di kitab suci seperti Yunus itu. Itu cerita jenaka sebenarnya. Kayak cerita jenaka, tapi ceritanya jadi pesan yang dibungkus dalam cerita jenaka. Makanya dia kan berdiri berteduh di bawah pohon gitu kan. Terus Tuhan ambil pohonnya, dia ngamuk-ngamuk, gitu kan. Nah, jadi perkuliahan kita ini nanti akan menggabungkan baik hermeneutiknya dengan semua pisaunya gitu. Nah dengan demikian Bapak Ibu, makanya yang harus diperhatikan itu sebenarnya di dalam kita mengeksegese itu adalah pemahaman tentang apa dan bagaimana, terus kemudian dilanjutkan. Lalu kembali ke apa lagi? Apa untuk kita sekarang ini? Gitu kan? Karena kalau kita hanya ngomong soal makna di masa lalu kepada jemaat, itu jemaat nggak akan tertarik. Cuma akan cerita, ya itu kan masa lalu maknanya gitu. Permasalahannya kita sekarang berbeda. Makanya harus sampai kepada membangun teologi untuk masa kini. Gitu. Contoh misal, Paulus di dalam pergumulannya sebagai tahanan, ya. Dia menulis surat. Nah, pertanyaannya mungkin pertanyaan adalah so what gitu loh. Lo kenapa gitu? Apakah Pak Nata sekarang ada dalam penjara kah? Kan tidak. Apakah Pak Ulber ada dalam penjara sekarang? Kan tidak. Nah, lalu di sisi kita sekarang pertanyaannya, iya, kalau gitu makna bagi kita sekarang apa? Nah, ini yang harus nanti eksegese harus sampai di situ. Ini kan ceritanya kan gini Bapak Ibu. Kita tuh harus bisa membunyikan kitab suci ini loh. Sedangkan ini adalah unchanging word, in-changing world. Sejak Pangeran Diponegoro, teks kitab suci Kristen itu ya gitu kan. Sebelum Diponegoro, zaman Luther, ya gitu. Kan nggak ada istilah kabel masuk, keris masuk, itu kan nggak ada toh.
Tetapi zamannya terus berubah, masalah hidup terus berubah, gitu. Makanya idenya seperti tadi itu. Ini kan ceritanya anak ingin menikmati jeruk dalam bentuk jelly, dalam bentuk permen. Berarti esensinya yang harus diambil. Anak nggak mau makan jeruk, tapi dia suka jelly rasa jeruk. Anak nggak suka makan jeruk, tapi dia suka minum es jus rasa jeruk. Jadi kulit jeruknya harus dipisahkan dari esensinya. Bahkan kulit luar bijinya harus dibuang, esensinya yang diambil, diolah. Bukan jeruknya mentah-mentah atau gelondongan gitu yang kita jejelin, oh, pokoknya kamu makan ini gitu. Nah, ketika kita menjejeli jeruk itu ke mulut anak kita sekarang, itu sama dengan kita membawa konteks zaman dahulu kita tarik untuk konteks masa kini. Sama aja kita mengembalikan manusia peradaban masa kini, kita bawa balik ke peradaban masa lalu. Iya toh. Nah, ini yang sangat tidak dipahami bagi orang-orang yang tidak memiliki logika yang baik, berpendidikan teologi, atau mungkin belum ya, tetapi tukang ngomong gitu loh, dan membangun pengajaran di gereja, itu yang jadi masalah. Apalagi mungkin dia punya duit ya, tapi nggak punya ilmunya gitu. Nah, sementara orang datang ke gereja ini kan polos-polos saja gitu kan. Maunya kan mendengar firman Tuhan, nggak taunya dapat pengajaran yang macam-macam gitu. Nah, kita, Bapak Ibu, saudara-saudara itu punya potensi untuk itu. Potensi menjerumuskan atau potensi membawa orang kepada kedewasaan. Karena apa? Kita yang mempunyai tugas menyampaikan ini, entah itu di kelompok kecil, orang itu mendengar kita, Bapak Ibu. Nah, makanya saya kan pernah juga kasih tahu, kalau ada sekelompok umat menjadi beringas itu pasti akibat teologi dari pemimpinnya. Ya. Ya karena kalau gitu kita ini apa? Sebenarnya ini ada puaska di sini. Kita itu sebagai pelayan Tuhan, Bapak Ibu ya, kita pelayan firman, kita tuh programmer, memprogram orang. Dan ini harus tahu, ini cuman kita loh yang tahu. Kita tuh benar-benar tulus atau kita mempunyai tendensi mengeksploitasi orang itu atau kelompok itu. Kita memang tulus membawa mereka dalam pengajaran yang lebih dewasa dan kemandirian iman, ataukah kita mempunyai tendensi, oh aku ingin mengambil sesuatu, entah itu duit, entah itu kekayaan, harta, eksploitasi dari jemaat itu, atau membuat mereka tambah semakin bodoh, dan kita itu ada itu jadi kita menjadikan diri kita superior di mereka gitu. Berarti kan menciptakan ketergantungan jemaat kepada, itu bisa. Nah, berawal dari tafsir. Sekelompok umat yang beringas gitu. Itu bisa jadi dari mana? Dari tafsir. Pertanyaannya, siapa yang mengolah tafsir? Pemimpinnya. Iya kan? Dia meracik. Ini kan ceritanya kita meracik nanti. Meracik. Apa bahan utamanya? Teks, ayat, gitu kan? Nah, apa racikan kita itu tergantung orang sehat atau tidak, tuh? Nah, proses memasaknya itu namanya eksegese. Karena kita akan memasak dari teks. Nah, teori memasaknya itu hermeneutik.
Itu. Nah, memasak ini kan ada logikanya kan. Nah, itu yang harus diikuti. Gitu kan. Nah, saya dari tadi memberikan ibarat-ibarat ya Bapak Ibu ya. Mobil kah apa, membongkar mobil dengan alat supaya Bapak Ibu tahu mana perbedaan wilayahnya. Oh, mata kuliah perjanjian lama umum, perjanjian baru umum, bahasa Ibrani, bahasa Yunani itu sebagai alat 2, kemudian hermeneutik sebagai cara, baru eksegese sebagai proses. Gitu. Nah, ini semua adalah rumpun bidang biblika. Yang apa sih rumpun biblika itu? Yaitu sebuah studi yang objeknya selalu berawal dari teks, yaitu kitab suci. Dan ini mesti berhati-hati. Nah, ini loh tanggung jawab kita sebenarnya di dalam pengajaran. Makanya kita menjadi mengerti sekarang kalau kayak mainstream kayak GKI itu kalau orang-orang tidak berpendidikan teologi tidak boleh naik mimbar. Karena apa? Mereka paham omongannya secara sinodal ya. Omongan itu didengar dan dilakukan. Nah sorry itu saya aja ya kalau di kalangan karismatik kan itu biasanya orang-orang yang punya duit bisa buat gereja, nggak sekolah teologi, punya pengalaman jadi pemimpin di mana bisa ngomong gitu aja. Boleh, cuma dengan resiko. Boleh, tapi harus sekolah teologi gitu. Karena apa? Kita tuh didengar. Dan ini keilmuan, saudara. Ada ilmunya gitu. Jangankan kok ini, orang tukang aduk semen itu aja ilmunya kok. Apalagi kita mau memprogram orang gitu. Ya, tukang aduk semen itu aja ada ilmunya. Walaupun kelihatannya gitu ya, kita bisa kalah dengannya. Ya, cara memegang alatnya, mengaduk semennya, takarannya hingga bisa dikatakan pulen gitu sehingga itu semen begitu ditempel ke batu bata rekatnya minta ampun, itu ada ilmunya. Gitu aja tukang ngaduk semen, apalagi kita tukang ngaduk ayat gitu kan. Pak Andreas. Iya Pak. Boleh saya tanya Pak. Jadi boleh, Pak. Sebenarnya gini Pak, apa bedanya dengan kamus kalau gitu Pak? Kalau kita ujungkan kita kata per kata kan gitu kan? Nah, apa bedanya dengan kamus? Kamus kan juga menjelaskan Pak, kan gitu. Benar. Tapi kamus itu kan makna literal. Sedangkan untuk kitab suci itu tidak bisa cuma literal. Oh, ini pertanyaan bagus. Jadi bahasa itu saudara, ada 2 level, yaitu yang disebut bahasa dan sastra. Nah, kalau cuma kamus itu levelnya di literal bahasa. Tapi ingat, ini sastra. Sastra itu apa? Cara orang mengungkapkan. Nah, masalahnya cara orang mengungkapkannya itu kan bisa melalui cara. Bisa nyanyi, bisa berpuisi. Nah, itu yang tidak bisa dilakukan cuma di sekedar level kamus. Contohnya, misal ungkapan tadi itu. Lalu Tuhan Allah, lalu Kristus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Gitu. Terus saudara tanya, sebelah kirinya siapa? Gitu. Kan lucu pertanyaan itu. Padahal sebelah kanan itu adalah ungkapan. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Tanya lagi, tangan kirinya megang apa? Jawab aja, megang ember gitu. Ini kan sama seperti tokoh agama kemarin tanya toh, kalau Yesus anak Allah itu bidannya siapa? Ya itu karena kurang pemahaman, tidak tahu kalau ini bahasa sastra, gitu. Ya tanyakan aja balik ke orang itu. Kalau itu anak kunci, bapak kuncinya mana gitu toh? Nah ini loh yang saya sebut, ini kesulitan-kesulitan yang mau tidak mau harus dihadapi dan ini sebenarnya memang bukan levelnya awam, tetapi kita harus
menjelaskan ini, berangkat dari sini karena awam juga bukan kitab suci. Itu masalahnya. Tapi tidak punya ilmunya karena ya namanya juga awam. Apalagi sekolah minggu gitu kan. Makanya sekolah minggu itu paling sulit. Makanya jujur Bapak Ibu, kalau mau ngetes orang teologi bisa berteologi, taruh dia di sekolah minggu dulu. Saya dulu orang yang sombong Bapak Ibu. Mentang-mentang saya bisa teologi, tahu bahasa gitu ya. Tapi saya mulai bertobat ketika gembala saya disuruh ngajar sekolah minggu. Konsepnya itu ngerti banget. Cuma bagaimana mendaratkan untuk anak seusia ini. Nah, itulah yang sebenarnya kita terjadi di dalam kita ketika kita harus berkhotbah kepada jemaat juga. Masalahnya kan kita loh, kalau kayak kelas gini, oh saya yang menekan Bapak Ibu untuk mengikuti saya, benar kan? Permasalahannya ini bukan kelas. Ini berkhotbah yang mana kita harus menyesuaikan. Nah, berarti apa? Kita ini di dalam rumah sakit seperti ahli gizi. Pasien ini harus makan komposisi ini. Ah, bisa dimasak kayak apa supaya bisa dimakan? Kitab suci itu sulit, saudara. Sulit. Dan ini jujur, terus terang harus saya katakan. Disinilah kita sebagai pelayan harus lebih serius untuk memperlengkapi diri kita. Sebenarnya apa sih pesannya? Karena terbungkus oleh bungkusnya kulitnya itu tadi. Apa itu? Budaya sono, konteksnya orang sono pada zaman itu, dan lain sebagainya. Nah, kalau nggak gini, bisa Pak? Bisa. Ya nanti pokoknya ujung-ujungnya Tuhan itu baik gitu. Semua ayat dibaca Tuhan itu benar. Iya. Cuma apa gitu? Apa gitu doang gitu. Itu loh. Benar, orang yang artinya nggak berpendidikan teologi pun juga bisa gitu. Cuma kan bawaannya jadinya ya gitu aja gitu. Makanya ketika orang berkhotbah itu sebenarnya akan tahu gitu. Nah, kita ini kan jujur aja, kita tuh kan programmer orang, mengkondisikan orang di dalam pemahamannya gitu. Yang dalam tanda kutip ya, sialnya harus dari kitab suci. Ingat ya, saya kasih tanda kutip itu dalam arti mau tidak mau harus berangkat dari kitab suci. Ini kita ribut-ribut kayak gini tuh gara-gara apa sih? Gara-gara kitab suci doang. Karena kita tidak bisa terlepas dari barang ini. Inilah yang disebut mata kuliah rumpun Bibli. Nah, sebenarnya hampir sama kayak hukum. Hukum itu sumbernya adalah KUHP, kitab suci itu. Kitab sucinya mereka kan adalah kitab undang-undang. Ya, cuma permasalahannya kalau di dalam dunia hukum bisa diamandemen. Nah, sekarang kalau kitab suci berani Bapak Ibu ngamandemen gitu. Wah, panjang urusannya, Pak. Ada tuh Pak, ada teolog tuh amandemen. Ya. Nah, terus konteksnya pun juga sudah berbeda. Ini kalau dalam bahasa sederhana saya bilang gini, ini kan membuat Bapak Ibu tertawa di pertemuan kita bahasa Ibrani lalu kan. Kita tuh kan cuma takut dosa, di salah satu sisi kita tuh takut dosa, ngomong ini sulit gitu kan. Cuma di satu sisi lain kita juga mengakui ini sulit gitu kan.
Karena kita nggak mau ngaku aja gitu, takut dosa gitu kan. Padahal kita sendiri tahu ini sulit. Contoh, coba buka kitab Imamat gitu. Baca, temukan maknanya sekarang, khotbahkan gitu. Ayo. Nah, ini yang menjadi permasalahan bagi kita di dalam tafsir. Satu, memunculkan maknanya aja, mengeluarkan maknanya aja, ibarat tadi meres jeruk dari sarinya ada proses. Terus kemudian mengolahnya untuk bisa dinikmati anak-anak gitu. Supaya anak-anak bisa makan jeruk dan suka jeruk, berarti kan harus diolah kan. Itu juga ada proses. Ya, jadi kita akan meracik, kita akan memasak. Jadi Bapak Ibu bisa katakan kita ini adalah di dalam mata kuliah eksegese ini akan memasak untuk menjadi makanan siap saji untuk dinikmati jemaat, dan makanan itu diharapkan bukan makanan basi tapi makanan yang bergizi. Masalahnya kenapa begitu Pak? Masalahnya jemaat itu jemaat awam. Kan Bapak Ibu tidak mungkin ngomong di mimbar ini Bapak Ibu Saudara dari kata kerja kal perfect maskulin singular gitu kan. Atau ini Bapak Ibu Saudara agape, dari kata agape, dari kata Yunani gitu, dalam bentuk kata kerja imperfect. Apa ya? Itu kan dapur, urusan dapur. Masa Bapak Ibu nyajiin makanan terus Bapak Ibu sambil orang itu makan, Bapak Ibu kasih tahu ini tadi ya, jadi ngolahnya begini, ini dipotong-potong dulu bisa nggak makan gitu. Nah, tugas kita tuh kan memberi makan karena kita tuh gembala gitu kan. Dari kitab suci. Masalahnya kitab sucinya sendiri sulit. Sementara Bapak Ibu punya tanggung jawab selalu memberi makanan. Nah, makanya kalau nggak bisa masak gimana? Pasti ngambil atau beli dari orang lain yang mungkin belum tentu cocok untuk jemaat Bapak Ibu yang layani. Siapa yang Bapak Ibu layani? Ya bisa jadi keluarga, orang-orang di sekeliling kita. Nah, disinilah peran eksegese itu harus sampai kepada menyentuh. Ya kalau enggak, ya buat apa? Apakah cuma di awang-awang? Kan tentu tidak seperti itu. Ya oke, kira-kira sampai di sini ini sebagai kuliah pembukaan ya. Kita udah ngomong ngalor ngidul. Masak kah, jadi koki kah, tukang aduk semen kah. Nah itu semua saya buat dalam rangka membuka cakrawala supaya Bapak Ibu tahu wilayah hermeneutik dan wilayah eksegese dan wilayah perjanjian lama umum, perjanjian baru umum, dan bahasa Yunani Ibrani, supaya tahu seperti itu. Ya, kasih Pak. Pak Andreas. Prolog. Oh ya, sorry. Ya Pak. Oh boleh. Thank you Pak Melki. Terima kasih. Pak Andreas, kalau kita dalam menafsir, apakah kita boleh memakai referensi tafsiran yang dahulu-dahulu Pak? Jadi bukan boleh ya Pak? Boleh. Nah, di dalam itu kan proses ibaratnya kan gini. Oh ya, ini kan kalau Bapak Ibu lagi masak gitu kan, tiba-tiba nggak tahu gimana cara ngongseng bawang, lihat Google, boleh. Cuma permasalahannya, nanti yang harus dilihat adalah apakah jadi bukan cuma hanya meniru, tetapi menemukan sendiri. Itu yang paling penting, Pak. Dari penelitian Bapak Ibu. Nah,
itu berarti menyangkut kepakaran Bapak Ibu di dalam menggunakan alat itu tadi. Nah, makanya saya awal saya katakan ya, mata kuliah bahasa Ibrani Yunani, hermeneutik, eksegese ini sebenarnya mata kuliah dikelompokkan mata kuliah berketerampilan. Jadi yang memang nanti membentuk keterampilan Bapak Ibu. Nah, tidak ada bedanya dengan tukang aduk semen tadi. Oh, itu dibuktikan dari keterampilannya, gitu. Nah, termasuk misal nanti Bapak Ibu di dalam membuat pengajaran itu menyentuh dan istilahnya valid enggak, gitu. Jadi begitu Pak jawabannya, boleh. Tetapi terlebih dari itu yang harus dicapai adalah Bapak Ibu mampu menemukan sendiri dari penelitian Bapak Ibu. Kalau selama Bapak Ibu mengambil dari referensi, dalam hati kecil Bapak Ibu kan selalu bilang apa iya gitu kan. Nah, jadi harus sampai ke justifikasi Bapak Ibu sendiri yang menemukan. Nah, bagaimana itu Pak? Gunakan semua alat. Ini kan ceritanya gini kan, Bapak Ibu bawa mobil ke bengkel, terus bengkel ngomong, oh ini kopling mesti diganti gitu kan. Bapak Ibu nggak yakin, bongkar aja sendiri. Nah, untuk bisa membongkar, Bapak Ibu kan harus punya keterampilan untuk balikin itu barang, untuk membongkar itu barang dan mengembalikan itu barang dan menemukan letak permasalahannya di mana. Benar nggak koplingnya yang bermasalah? Nah kan gitu Pak. Nah, kayaknya saya lebih enak menjawab dengan perumpamaan ya. Ini metode Yesus ini kayaknya. Menjawab dengan perumpamaan gitu. Begitu Pak. Jadi selama itu menggunakan referensi pasti. Tetapi diharapkan kita menemukan sendiri. Oke Pak Andreas. Ya. Pak Melki mungkin tadi yang bertanya. Ya, tadi prolog pendahuluan di mata kuliah ini kan diberi gambaran konsep berpikir Pak. Saya melihatnya seperti itu. Karena dari pelajaran yang kita sudah dapat dari semester 1 sampai semester 4 kemarin, itu semuanya berarah ke sini. Jadi dari rumpun mata kuliah filsafat sampai kepada bahasa-bahasa dan hermeneutik, intisarinya saya dapatnya justru di eksegese ini. Jadi saya dari prolog Bapak ini kan membuka cara gambaran berpikir kami, jadi ke arah sana. Terima kasih banyak Pak. Ya. Nah, terus berarti yang kita lakukan nanti tentunya saya akan mendesain satu pembelajaran yang sifatnya studi kasus ya. Kita mengambil satu bagian teks tertentu, ya toh. Terus kita coba akan buka hingga kepada pengajarannya, gitu kan. Nah itu akan lebih sangat praktis dan bisa kita gunakan untuk model ketika Bapak Ibu mendapat tugas berkhotbah, gitu kan. Jadi ini lebih cenderung nanti akan mengintegrasikan hermeneutiknya, eksegesinya dan juga homiletiknya ya. Tapi saya tidak mengajarkan teknik berkhotbahnya ya, tapi substansi khotbahnya untuk sampai kepada makanan jadi yang siap saji dan dinikmati dan penuh gizi itu, gitu. Seperti itu. Masih ada lain yang ingin ditanyakan, Bu Sus? Wah, Bu Aska udah mau plesir itu. Ya, jangan diganggu lah, dia lagi nyetir itu, biarin aja. Bu Sus, ada yang ingin tanyakan Bu Susanti? Ya, terima kasih Pak buat pelajaran hari ini Bapak berikan saya. Saya hanya sedikit-sedikit saya memahaminya. Mudah-mudahan saya akan lebih memahami lagi. Ya Bu, yang jelas Ibu kan suka memasak gitu kan Bu. Nah, tadi kan masak, Pak. Iya. Lagi bikin somai Pak. Ah, itu dia.
Aduh, Pak. Jadi proses membuat siomay dari bahan dasarnya itu adalah eksegese. Bahan dasar kita apa? Ayat-ayat kitab suci itu, karena kita tidak bisa terlepas dari situ. Ya, jadi eksegese itu dasar ya Pak ya, dasar dari segalanya Pak ya. Eksegese itu adalah proses memasak seperti yang Ibu lakukan sekarang itu. Iya, iya Pak. Nah, masalahnya proses memasak itu kan bisa salah, bisa benar. Kalau dia proses memasaknya salah, siomay bisa jadi tahu kok gitu nanti, gitu kan? Demikian juga eksegese, ya toh, makanan yang seharusnya menjadi makanan bergizi bisa jadi makanan beracun. Bukan masalah bahannya, tapi caranya cara kita yang keliru. Ya, cara pemahaman Pak ya, cara pemahaman yang keliru ya Pak ya. Cara memasaknya. Enggak, kalau makanan kan cara memasaknya, tapi kalau sebuah makalah itu kita cara pemahamannya, sudut pandang kita ya Pak ya. Ya, cara memasaknya juga Bu, cara mengolah alat ayatnya itu. Ya. Ya. Ya Bu, nanti boleh dikirim Bu, nanti saya kirim alamat saya Bu. Oh boleh Pak, boleh. Untuk Pak, untuk tulis ya Pak, aku untuk tulis ya. Ya, jadi kita mendapatkan contoh untuk kelas ini yang tepat dari Bu Suswanti. Beliau sedang memasak, jadi ingat, eksegese itu memasak. Jadi tadi sudah ngalor ngidul ya kita ngomong. Apa dan bagaimana? Ingat, bagaimana itu tidak akan selesai kalau kita tidak tahu itu apa. Bu Suswanti itu tidak mungkin akan melanjutkan bagaimana memasak kalau dia saja tidak tahu apakah ini bawang merah, bawang putih, cabai, terasi, gitu kan, gula. Nah itu bahan. Nah bahan kita ini kan kitab suci gitu, ayat-ayat kitab suci. Singkat kata kita ini kan harus meracik gitu kan, untuk menjadi makanan bergizi. Nah, gimana caranya? Ya Bu Suswanti harus tahu caranya. Nggak mungkin itu bawang merah di blender gitu aja tanpa dikupas kulitnya. Nah, begitu juga kita. Di dalam kitab suci itu ada kulit, ada sarinya. Kulitnya apa? Contohnya budaya orang Yahudi. Nah, itu harus dipisahkan, diambil sarinya. Jangan budayanya yang dibawa kemari, gitu kan. Berarti kalau membawa budayanya kemari, sama saja Bu Suswanti itu pokoknya bawang merah, bawang putih, nggak usah dioncei, kalau dioncei dikupas, blender aja semua, cabai juga gitu, itu tangkainya nggak usah pokoknya blender aja semua, habis sudah, gitu. Ini kan ngawur cara memasak kayak gini ya, itu kan. Amburadul Pak. Ya, berarti itu kan semua soal cara kan, cara memasak. Nah, itulah eksegese. Itulah bagaimana mengolah ayat untuk menjadi sebuah pengajaran yang dia harus mampu menunjukkan keotentikannya. Ibarat masakan harus mampu memunculkan cita rasa alaminya gitu. Saya jadi kayak Koinudin yang tukang masak itu jadinya. Ya toh. Harus mampu memunculkan aroma cita rasa aslinya gitu kan. Nah itu kan tidak mungkin kalau kulitnya, tangkainya semua di blender gitu jadi satu gitu. Nah, berarti di dalam proses eksegese ini kita akan satu mengupas. Berarti pisau perjanjian lamanya, pisau perjanjian barunya akan dipakai mengupas, dioncein semua,
kulitnya dibuangin, kemudian tangkainya dibersihkan, oke siap, sarinya yang diolah, oh berarti biji bawangnya yang benar diolah, cabenya diolah, itu kalau itu cabai merah bijinya justru dibuang gitu kan. Nah, sehingga menjadi siap makanan yang siomay siap saji. Seperti itu. Pak Andreas. Ya, Pak. Kan sering ada kata-kata bilang di dalam Alkitab hanya pada zaman itu aja, nggak bisa dibawa pada zaman sekarang kisah tersebut. Nah, kalau kita eksegesis itu bisa nggak, Pak? Bisa, makanya apanya yang pada zaman itu tuh apanya, konteksnya, benar. Tapi ingat, yang kita ambil bukan konteksnya, justru konteksnya tidak boleh diseret kemari, isinya. Makanya ada teks dan konteks. Esensinya yang diambil untuk kita bawa ke masa ini. Berarti yang nggak boleh dibawa kemari itu konteks keadaannya. Iya, konteks keadaannya. Kalau Bapak Ibu menyeret konteksnya untuk diterapkan ke masa kini, itu berarti Bapak Ibu membawa manusia peradaban ke masa kini balik ke masa lalu. Kan gitu toh. Sedangkan kita ini manusia masa kini. Nah, jadi kita udah ngomong ngalor ngidul, tukang aduk semen, Bu Suswanti masak siomay. Nah, untuk memberi informasi kepada kita semua, kita akan memasak berangkat dari bagian ayat-ayat yang nanti kita akan jadikan contoh kasus untuk supaya kita bisa mengolah dari bahan mentah menjadi makanan siap saji. Dari butir bawang merah, bawang putih, cabai menjadi siomay yang enak. Ini saya nyindirin Bu Suswanti terus. Iya. Nah, itulah pekerjaan kita di dalam exegese. Nah, jadi Bapak Ibu sebenarnya kalau kita berkhotbah itu tidak lagi ngomong dapur. Masa Bu Suswanti lagi jamu orang di meja makan ngomong soal dapurnya, kan enggak. Justru akan lebih menyajikan masakan siap sajinya. Nah, makanya proses eksegesi ini harus dilakukan orang sebelum berkhotbah. Tapi ketika dia berkhotbah, dia tidak perlu ngomong cerita soal eksegesinya. Ya, nanti jadinya seperti itu. Orang mau makan, udah mau menikmati makan aja, kita masih recokin. Oh, kamu tahu nggak? Ini masaknya begini, ini ngupasnya begini. Enak juga jadinya gitu kan. Nah, tetapi harus dimasak dengan benar. Jadi eksegesi itu harus dilakukan sebelum ketika kita mempersiapkan khotbah. Tetapi ketika berkhotbah, nggak usah lagi ngomong ke jemaat cerita soal bagaimana eksegesi dilakukan. Kecuali Bapak Ibu kuliah seperti kita. Nah, kecuali Bapak Ibu mungkin ngajar som ya, boleh. Di kelas PA itu, PA, pendek akal, bukan pendek akal. Pendalaman Alkitab itu. Kalau pendalaman Alkitab kan sifatnya kayak kelas gini kan. Loh, Bapak kok bisa ngomong gitu dari mana? Oh ya, gini. Ceritanya ini bahasa Ibraninya gini. Ah, boleh di PA. Tapi kalau yang sifatnya satu arah, jangan gitu kan. Tetapi proses eksegesinya harus tetap dilaksanakan. Jadi, ketika Bapak Ibu berkhotbah tanpa melakukan eksegese, sama saja Bapak Ibu cuma memberi makanan bahan mentah. Itu. Sama saja Ibu Suswanti yang akan menjamu tamu untuk menikmati siomaynya, yang diberikan bukan siomaynya tetapi tepung, cabai, bawang merah, bawang putih, disuruh disodorin di mulutnya gitu. Nah, itulah ketika kita berkhotbah tanpa melakukan eksegese. Ujung-ujungnya
ya bisa dipoles sih ujung-ujungnya, pokoknya Allah itu baik, manusia itu jatuh dalam dosa, Allah beroleh ya memang boleh ya itu kan kalau kita belajar teologi perjanjian lama itu kan metode didaktik dogmatik gitu kan Allah, manusia, keselamatan gitu kan. Nah tapi kan nggak gitu-gitu amat gitu loh ya toh, masa semua ayat dibaca ujung-ujungnya jatuhnya di situ kan enggak gitu loh. Gitu. Ya, jadi untuk pertemuan-pertemuan berikutnya kita sudah tahu kita akan memasak. Saya akan membuat mata kuliah ini menarik, tidak menakutkan, karena memang nggak ada bedanya dengan memasak. Jadi kita ini sebagai ahli gizi yang memasak, ada metodenya, ada caranya, dan nggak serampangan. Berharap dengan suatu harapan yang mulia, makanan itu siap saji dan bergizi, memberi manfaat bagi jemaat di dalam pertumbuhan rohaninya. Nah, ini kan nanti menjadi suatu bentuk yang namanya kan pengajaran gitu kan. Nah, masalahnya banyak kali pengajaran itu cerita tentang masaknya itu nggak jelas dari mana gitu. Tiba-tiba ujuk-ujuk begitu saja gitu. Sehingga dikatakan tidak bisa dikatakan sebagai makanan yang bergizi gitu. Apalagi cara memasaknya nggak jelas, kulit, tangkai, batang dimasak gitu aja gitu kan, nggak dipisahin gitu kan. Coba misal kita aja makan nasi ada batunya aja terganggu, apalagi ini Bapak Ibu mau nyeplok telur, dagar telur itu kan pasti ada bawang kan, ada telur. Udahlah, nggak usah telurnya nggak usah dipisahin, masukin, hancurin gitu saja sama bawangnya, nggak usah coba, ayo. Nah, ini sebenarnya mata kuliah eksegesi atau mata kuliah kuliner ini ya. Ya, begitulah Bapak Ibu. Saya kalau dengan metode ini Bapak Ibu jauh lebih mengerti, itu lebih baik. Nah, jadi minggu depan saya akan sudah langsung masuk materi. Kita akan mengambil satu metode belajarnya adalah ini aja, studi kasus, dalam arti mengambil satu porsi teks, kita bedah, dan sampai pada pengajarannya, begitu. Ya. Bapak Ibu masih ada kuliah setelah ini? Masih Pak, 2 mata kuliah. Ya. 2 lagi Pak. Ya. Oke. Suntuk hari ini. Iya. Iya Bapak Ibu, saat ini, nah ini protokol ya, supaya Bapak Ibu memastikan supaya enggak ada komplain, oh ini jamnya belum selesai Bapak Ibu, dosennya korupsi waktu. Nah makanya harus ada protokol. Nah Bapak Ibu, hari ini jam sekarang sudah menunjukkan 11.30, benar ya? Kita selesai 11.30 ya? Betul. Ya oke, kita akhiri perkuliahan kita. Setelah ini mungkin beberapa jam berikutnya, setelah record saya matikan, nanti akan muncul dan saya akan bagikan ke Google Classroom. Tolong bergabung di Google Classroom. Karena nggak bikin grup aja Pak. Nggak bikin grup Pak. Nggak usah. Grup WA nanti saya lanjutkan yang Ibrani 2 aja Pak ya. Boleh. Nggak banyak grup. Nah. Boleh. Ibrani keluar Pak. Udah. Oh ya, saya mau kasih info ya. Ini kan ini Ibrani udah keluar semua. Nah cuma gini, Bapak Ibu yang di kelas paralel ini kan belum punya akun di Sistel kan. Nah sekarang dalam beberapa minggu ini akan diciptakan, nanti tolong diisi. Saya boleh tahu Pak Arianto, untuk kelas Kemang itu mahasiswanya berapa orang ya yang angkatan ini ya? Sekarang ini tinggal 9 orang Pak, setelah Pak Irawan keluar. Oke. Baik Pak. Jadi nanti dari kampus akan mengirimkan link untuk Bapak Ibu isi, kira-kira seperti itu. Baik Pak. Ya oke. Ya oke Bapak Ibu. Kami benar jangan ini Pak ya, jangan distribusi. Bagaimana Bu? Ya kalau isian kami kan kejujuran kami kan Pak isinya. Enggak, itu kok untuk supaya Bapak Ibu punya akun di di STTPI. Iya. Ya.
Oke, Pak. Ya, Lanjut. Oke, Bapak Ibu, mari kita tutup dalam doa. Bapak Ibu kan tentunya akan menggunakan Zoom kan setelah ini. Iya, betul. Ya, oke, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan pada siang hari ini kami telah menyelesaikan pertemuan pertama kami untuk mata kuliah eksegesi perjanjian lama. Tuhan tolong di pertemuan kami berikutnya dan juga pembelajaran kami, biarlah Engkau memberikan kekuatan bagi kami sehingga kami menemukan cara yang baik untuk kami melayani orang dalam pelayanan firman. Hamba berdoa untuk anak-anak ini, untuk mahasiswa, semua mahasiswa, memberikan kekuatan dan juga hikmat dalam studinya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, Bapak Ibu, sampai jumpa. Pak Andreas, Ya. di Google Classroom itu judulnya PLX kelas Kemang, Pak, ya betul? Ya, itu PLX itu biasanya itu kalau di STTPI disebut perjanjian lama eksegese. Oke. Ya, seperti itu. Oke, makasih Pak. Oke, Bapak Ibu, dengan demikian selesai kita pertemuan pertama. Sampai jumpa di pertemuan kedua di tanggal berikutnya. Ya, tanggal 4. Ya, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, silakan keluar dari room.